Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Lobut Mania. Jumpa lagi bersama saya Sofan PLC ya. Hari ini saya akan mereview lagi tentang penggunaan por ayam 511, manfaat dan juga efek sampingnya ya. Jadi di video sebelumnya saya sudah pernah mereview efek samping atau manfaatnya juga por 511 terhadap lovebird. Tetapi di video sebelumnya ada beberapa kesalahan teknis teman-teman, yaitu ada dari teman-teman yang komen ataupun komplain tentang backsound. Jadi backsound di video sebelumnya itu terlalu kencang teman-teman, sehingga mengganggu teman-teman untuk menyimak video yang saya buat. Dan itu nggak masalah teman-teman. Jadi buat teman-teman yang melihat video atau menonton video saya, silakan komen komen apa aja ya, mau kualitasnya ataupun kritik sarannya silakan aja. Jadi komen teman-teman itu sangat bermanfaat ya buat saya untuk memperbaiki video-video berikutnya, sehingga bisa memberikan informasi yang jelas dan bermanfaat buat teman-teman Lobut Mania. Jadi di video saya yang sebelumnya itu backsoundnya terlalu kencang teman-teman, jadi mengganggu ya. Jadi mungkin teman-teman sebagian terganggu dengan suara musiknya ya. Jadi mungkin penjelasan saya kurang jelas, jadi kurang nyaman untuk didengarkan. Dan hari ini saya akan mereview lagi. Dan hari ini saya juga sudah belanja pakan teman-teman, yaitu di sini saya menggunakan gabah beras merah, dan juga ini adalah por ayam 511. Saya beli 1 kilo itu harganya 11.000. Tetapi di video kali ini saya hanya membahas untuk masalah por ayam 511 saja teman-teman. Jadi untuk gabahnya di video berikutnya saya akan ulas, jadi tentang gabah, karena sebelum-sebelumnya saya juga sudah bikin videonya tentang penggunaan gabah beras merah untuk lovebird. Jadi untuk saat ini saya hanya mengulas atau mengulang ulasan mengenai por ayam 511 saja teman-teman. Oke, buat teman-teman yang baru gabung atau baru menonton video ini, silahkan like, komen, dan subscribe-nya teman-teman, supaya teman-teman tidak ketinggalan dengan informasi-informasi berikutnya. Oke teman-teman, langsung aja simak videonya ya. Dan jangan lupa sekali lagi like, komen, dan subscribe-nya teman-teman. Oke teman-teman, nah ini adalah por ayam 511. Ini di tempat saya tuh harganya per kilonya tuh 11.000. Mungkin beda tempat atau di daerah teman-teman harganya beda-beda ya. Dan juga banyak teman-teman, jadi kemarin itu di video sebelumnya banyak dari teman-teman yang menanyakan por ayam apa aja yang bisa digunakan untuk lovebird. Jadi selain por ayam 511 ini ada juga BR1 ataupun por ayam 591. Por ayam 591 saya pernah pakai juga, tetapi saya lebih suka por ayam 511. Dan juga BR1 itu bisa dipakai juga, tetapi karena di tempat saya di toko-toko itu jarang ada ya BR1, sehingga saya lebih memilih menggunakan por ayam 511. Nah, untuk manfaat por ayam 511 ini, kalau untuk ternakan saya itu tidak sebagai bahan pakan pokok teman-teman. Jadi ini hanya saya berikan saja sebagai makan tambahan, terutama untuk indukan yang sedang meloloh. Jadi saya berikan itu kalau untuk indukan normal secukupnya saja ya, hanya selingan saja. Tetapi untuk indukan yang meloloh, dia full saya berikan selama 1 bulan itu sampai anaknya besar atau anak itu
sampai saya angkat dan untuk diloloh tangan sendiri. Nah, kemudian efek samping apa yang ada pada por ayam 511 ini. Jadi selama pemakaian saya tidak menemukan efek samping dari por ayam 511 ini, teman-teman. Jadi kuncinya sih kalau buat saya pemberian pakan yang tidak berlebihan itu tidak akan memberikan efek samping kegemukan ataupun lemak, nyilet, itu enggak ada. Karena semua pakan kalau berlebihan pasti akan ada efek samping. Tapi dari penggunaan por ayam 511 ini yang saya perhatikan, untuk indukan itu dia lebih gemuk tapi bukan lemak. Dan kemudian untuk anakannya atau cindil itu dia lebih bongsor lebih besar. Tapi itu saat dilolos saja. Pada saat nanti itu dia sudah mecah millet atau makan sendiri, badannya ini akan kembali normal, jadi tidak terlalu gemuk, standar gitu seperti indukan yang lainnya. Oke teman-teman, jadi itu sedikit review ya. Nah, sekarang kita akan kupas apa sih sebenarnya kandungan yang ada di dalam por ayam 511 ini, teman-teman. Jadi coba kita buka dulu ya. Kita cek nih apa sih kenapa kita pakai por ayam 511. Nah, ini por ayam 511 ini kalau teksturnya yaitu lebih kasar atau lebih besar-besar ketimbang por ayam BR1. Kalau 591 teksturnya sama ya, agak kasar juga. Nah, kandungan yang ada di dalam por ayam 511 ini dia itu bahan dasarnya jagung dan konsentrat ya. Ini por ayam ini berprotein tinggi sehingga baik untuk anakan cindil dan menyebabkan burung ini gemuk, tapi tidak kegemukan, jadi masih standar lah ya. Terus dari penggunaan por ayam 511 ini kan dia tidak dimakan sampai habis, teman-teman. Jadi sepengetahuan saya atau menurut pengamatan saya ya, jadi ini kalau kita kasih ke lovebird itu dia nggak dimakan habis, jadi masih ada tuh sisa-sisa lembutnya ini. Jadi bubuk-bubuk halusnya ini kan ini protein tinggi nih. Nah, ini nggak kemakan, yang kemakan itu jagungnya. Jadi jagungnya yang kemakan, terus serbuk-serbuknya halus ini, bubuk-bubuknya ini yang murni por ayam ya. Proteinnya ini, protein tingginya ini kan ada di dalam komposisi yang bubuk-bubuk ini. Nah, ini biasanya nggak habis, ini selalu ada sisa, dan kalau saya memberikan pakan itu ini saya buang. Nah, kalau ada lolohan ini bisa saya giling lagi atau saya blender itu untuk lolohan, teman-teman. Jadi untuk pakan halusnya itu bisa dimanfaatkan kembali untuk lolohan cindil. Tapi kalau kita berikan langsung itu lovebird hanya memakan bagian kasarnya saja, yang di situ komposisinya itu ini jagung. Jadi jagung yang dibalut sama pur ya, jagung yang dibalut sama pur ayam lembutnya, ini konsentrat berprotein tinggi. Makanya por ayam ini bisa menyebabkan lovebird kegemukan, tetapi menurut saya kegemukannya itu nggak over, menurut saya malah bagus gemuknya ya. Karena kalau kita ngelihat itu untuk lovebird kontes itu porsi atau postur badannya itu lebih gemuk-gemuk ya ketimbang lovebird kekean. Kalau lovebird kekean kan biasanya badannya lebih ke atletis gitu ya, kecil, ramping, tapi tenaganya atau kualitas kesehatannya itu terjaga juga, karena memang dia sering dijemur, dimandiin, terus di olahraga juga ya. Jadi beda lovebird kekean,
loh peternakan ataupun kontes, cara pemberian pakannya berbeda teman-teman. Jadi dari efek samping pur ayam 511 ini selama saya pakai nggak ada efek samping. Kalaupun ada, mungkin teman-teman yang sudah menggunakan pur ayam 511 ini lobetnya mengalami lemak atau kegemukan. Lemak dan kegemukan itu menurut saya berbeda masalah ya. Jadi kalau kegemukan itu karena memang banyak makan lobetnya, dan menurut saya itu bagus. Tapi kalau ngelemak itu biasanya untuk indukan betina pada saat dia ngelolok anakan atau sedang bertelur dan juga mengeram, biasanya dia itu lebih banyak diam di dalam glodok teman-teman. Makanya dia hanya diloloh oleh indukan jantan, dia nggak keluar glodok, sering di dalam glodok. Jadi kalau indukan nyilet itu sebenarnya dia lebih ke kurus, jadi dia kurang makan tetapi kurang gerak juga, sehingga lemak yang ada di dalam tubuh lobet ini tidak terbakar ya, karena dia kurang bergerak. Jadi intinya menurut saya efek samping dari pur ayam 511 ini untuk lobet nggak ada teman-teman, tergantung teman-teman pemberiannya. Dan untuk pemberian pakan, kalau untuk kondisi normal seperti ini saya hanya berikan beberapa aja ya, mungkin setiap hari itu satu cepuk pakan lobet yang cepuk kecil itu ya. Nah itu mungkin satu hari itu diberikan buat campuran, dan pakannya pun saya juga sudah lebih banyak menggunakan gabah teman-teman. Nah itu kelihatan ya, itu saya sediakan 2 wadah itu supaya nggak berebut, supaya aman ya, karena di koloni ini ada 14 ekoran. Jadi yang udah masang itu ada 4 indukan, yang lainnya itu masih PAUD, itu saya campurin. Jadi total yang ada di dalam koloni ini ukuran 1,5 ya, 1,30 meter kali 70 kali 90, itu ada sekitar 14 lobet di sini. Jadi lumayan padat, tetapi ya masih aman lah selama pakannya nggak kurang. Ini nggak berantem teman-teman. Oke, jadi itu aja teman-teman. Semoga video kali ini bisa membantu teman-teman ya, bisa menjelaskan apa efek samping pur ayam 511 ini terhadap lobet. Dan mungkin buat teman-teman yang sudah sering pakai pastinya tahu kekurangan dan kelebihan pur ayam 511 ini, manfaat ataupun efek sampingnya. Dan buat teman-teman yang baru mau mencobanya, silahkan tanya-tanya aja, silahkan komen, pastinya nanti akan saya jawab insya Allah ya. Kalau nggak kelewat pasti saya jawab. Dan juga masukan dari teman-teman silahkan di komen aja, supaya video yang saya berikan ini bisa membantu teman-teman. Oke teman-teman, itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah gabung di channel Sofan PLC, dan terima kasih juga ya untuk support-supportnya. Semoga ternak teman-teman sukses, sehat selalu, dan jangan lupa jaga kesehatan. Semoga teman-teman semua mendapatkan rezeki yang melimpah, sukses ternaknya, sehat walafiat. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi di channel Sofan PLC. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.